Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di tahun baru 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat berupa sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian bulanan kita dengan membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar, masih pembahasan tentang taharah dalam pembahasan khusus masih membahas tentang tahir ghairu mutahhir wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sampai di pembahasan tentang penggunaan air mustakmal, itu boleh digunakan lagi atau tidak. Nah sampai di pembahasan as-surah as-saniyah halaman 9 yang pegang itu ada. Surah as-saniyah ada. As-surah as-saniyah al-ma'ul ladzi iktasalat bihil kitabiyyah 'anil haidi litahilla li zawjihal muslim hal huwa tahurun. Pada bagian yang kedua ini atau gambaran yang kedua ini disebutkan bahwasanya kalau air digunakan oleh seorang wanita untuk mandi hadas atau mandi junub, tapi ini perempuan ahlul kitab, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau air dipakai oleh orang Islam untuk perempuan Islam untuk mandi hadas, sudah jelas itu berarti itu air sudah mustakmal. Nah, akan tetapi di sini yang menggunakannya adalah wanita ahlul kitab. Dalam hal ini dia itu bisa jadi Yahudi ataupun Nasrani. Nah, pertanyaannya di sini tujuan dia mandi wajib atau mandi hadas besar itu litahilla zawjiha al-muslim, agar suaminya yang muslim itu bisa ngapain? Bisa menjima atau menggaulinya.
Ya, kan kalau hukum seorang wanita ya yang ahlul kitab itu kan boleh menikah dengan laki-laki muslim ya. Tapi kan sekarang timbul banyak pertanyaan, apakah ya standar ya seorang wanita ahlul kitab itu masih ada atau tidak di zaman sekarang ya. Tapi ya kalau melihat kondisi yang ada, kita sudah jelas bagi para laki ataupun para ya laki-laki yang menikah dengan lain agama itu hukumnya apa? Tidak boleh. Ya, perbedaan agama nikah itu hukumnya haram. Ya, itu tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan itu menurut syariat Islam yang ada sekarang. Ya, itu. Nah ini seperti apa? Ya, tuh. Hal huwa tahur. Apakah air yang habis dipakai oleh perempuan ya Yahudi atau Nasrani tadi untuk mandi haid itu masih suci hukumnya atau boleh dipakai lagi atau tidak? Ya, itu air yang habis dipakai mandi. Ya, tuh. Yang bagi ala annaha ya. Nah di sini harus kita melihat ya, lau aslamat hal yalzimuha i'adatul ghusli ya. Nah kalau tuh perempuan yang tadi ya yang ahlul kitab dia masuk Islam, hal yalzimuha i'adatul ghusli, apakah dia harus mengulang mandinya lagi apa enggak? Ya, kalau awalnya kan tuh dia masih dalam kondisi ahlul kitab ya. Nah dia tahu-tahu masuk Islam. Nah kalau dia masuk Islam dia harus undang lagi, harus pulang lagi atau enggak mandinya itu. Nah sekarang kan timbul pertanyaan, ya mandi yang dia lakukan ini untuk dia masuk Islam atau untuk hadas besar? Ya, nah, kalau tadi kan di awal dikatakan untuk apa? Hadas besar atau selepas dia habis haid datang bulan, ya. Wa fihi khilafun. Nah di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ya, apa in qulna? Ya, kalau seandainya ya, tuh qulna kita katakan la yalzimuha fa huwa ghairu tahur. Seandainya tuh perempuan enggak harus mengulang mandinya lagi, ya, artinya dia langsung masuk Islam, ya. Apa dikatakan? La yalzimuha fa huwa ghairu tahir. Kalau memang harus mengulang mandinya, itu berarti air yang bekas dia pakai tadi udah enggak suci lagi. Ya, berarti udah jadi air mustakmal. Ya, karena dia sudah langsung masuk Islam. Ya, tuh. Wa in kullu yalzimuha i'adatul muslim. Ya, nah kalau seandainya memang ya dia tidak masuk Islam, ya sekedar dia mandi itu hanya untuk apa? Hadas besar atau habis dia haid, ya itu maka dia apa? I'adatul ghusl. Maka dia harus apa? Mengulang mandinya. Ya, karena kan mandi ketika seorang baru masuk Islam itu termasuk kategori mandi wajib atau mandi sunnah? Mandi wajib atau sunnah? Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Tapi Ibnu Syafi'i mengatakan mandinya itu dikategorikan termasuk mandi wajib saat dia sudah apa? Mu'allaf, ya, atau masuk ke dalam agama Islam. Oh, ya. Jadi pendapat ini dipandang ada dua. Kalau memang dia langsung masuk Islam dan nggak ngulang mandinya, berarti dia apa? Airnya itu apa? Tidak suci lagi. Tapi kalau dia nggak masuk Islam, ya, tuh airnya itu dan dia nggak harus ngulang lagi, berarti airnya itu suci, masih boleh digunakan untuk apa? Ya, untuk bersuci yang berikutnya. Ya, gitu. Wa huwa as-sahih, dan ini menurut pendapat yang sahih. Fa fil ma'il ladzi
istamalat hal kufri wajhali. Ya, nah mengenai tentang air yang digunakan saat dia masih dalam keadaan kafir atau ahlul kitab tadi, wajhani mabniyani alal illataini. Ya, ini dilihat dari apa? Illat. Ya, dilihat dari alasan yang akan boleh atau tidak bolehnya digunakan tuh air untuk apa? Bersuci yang berikutnya. Kita lihat di sini. In qulna, seandainya kita katakan annal illata ta'adda al-faridah fal ma'u ghairu tahur. Ya, seandainya tuh air yang digunakan ya oleh wanita ahlul kitab tadi dalam rangka apa? Untuk melakukan suatu yang fard atau yang wajib, falma ghairu tahur, berarti airnya itu apa? Sudah mustakmal. Ya, yang dimaksud suatu yang fardu ini adalah sesuatu yang wajib. Ya, tuh kalau memang tuh ya si perempuan yang kafir tadi dipakai untuk mandi wajib, berarti airnya itu sudah tidak apa? Sudah tidak suci lagi, otomatis airnya mustakmal. Wa in qulna innal illata ta'addiya al-ibadah fa huwa tahur. Ya, seandainya kita mengatakan bahwasanya illat atau alasan tuh perempuan tadi menggunakan air dalam rangka untuk ibadah, bahwa tahur, maka airnya itu tetap suci. Kenapa? Li'annal kafirah laisat min ahlil ibadah. Ya, karena orang kafir itu bukan termasuk ke dalam kategori orang-orang yang ahli ibadah atau orang yang diperintahkan untuk beribadah. Ada orang kafir disuruh mandi wajib? Ada kan? Ada. Ya, orang-orang boleh habis hubungan mandi wajib ya? Agak. Ya, nah kalau dipakai untuk seperti itu tuh air, ya maka apa? Ya, tahur airnya itu tetap suci. Kenapa? Alasan illatnya tadi apa? Li'annal kafirah laisat min ahli al-ibadah. Ya, orang kafir itu tidak termasuk ke dalam kategori apa? Orang yang diperintahkan untuk beribadah. Ya, kalau menurut agama ini lain lagi, beribadah namanya. Ya, itu. Wa'lam, ketahuilah anna zawjatal majnunah, ya, apabila ada seorang istri yang gila. Ya, ada enggak istri gila ada enggak? Ada ya. Ya, ada tuh. Ya. Iza hadat, ya, apabila tuh istri kita yang gila, ya, dia habis haid atau habis datang bulan, wa wasalaha zawjuha, dan tuh istri yang gila tadi dimandiin oleh siapa? Suaminya. Nah, hukmuha hukmul kafirah. Hukumnya sama dengan hukum yang diberlakukan untuk perempuan yang kafir. Tentang hukum airnya ya, bukan hukum keberadaan atau kondisi istri kita nya, bukan. Ya, istri kita meskipun gila masih apa? Muslimah. Ya, tapi kalau untuk penggunaan air itu dihukumkan sama dengan perempuan yang ahlul kitab. Ya, jadi kalau ada istri-istri yang maaf ya, yang PA gitu, ya, jadi gila terlalu nggak enak kalau gila ya, PA aja dah. Ya, habis haid dimandiin oleh siapa? Oleh suaminya, maka hukumnya sama dengan hukum perempuan ahlul kitab tentang keberadaan hukum airnya. Ya, gitu. Baik. Fi mazakarna, ya, seperti yang telah kami sebutkan. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi sifatil wudu. Ya, hal ini merupakan suatu masalah yang sangat baik yang telah disebutkan oleh Al-Imam Rafi'i fi sifatil wudu, ya, tentang sifat wudu, ya, telah disebutkan oleh Imam siapa? Ar-Rafi'i. Wa asqataha An-Nawawi min ar-Rawdah, ya, dan Imam Nawawi
ya asqata. Apa itu asqata? Meninggalkan pendapat ini, maksudnya dia tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Kalau seorang istri yang gila, dia muslim, dimandikan oleh suaminya habis haid, hukumnya sama dengan orang perempuan yang ahli kitab. Dia tidak sepakat nih, ya, tidak setuju dengan yang diucapkan oleh siapa? Imam Rafi'i. Ya, tentunya Imam Nawawi juga punya apa? Punya alasan. Ya, Imam Nawawi juga punya argumen. Ya, nggak hanya sekedar gua nggak setuju. Emang kenapa? Pokoknya gua nggak setuju, nggak begitu. Ya, mereka orang ya ahlu apa ilmu, ya orang-orang pinter, ya yang tentunya ketika berucap atau berkata itu pasti menggunakan apa? Argumen ataupun dalil. Ya, itu. Baik. Wa'lam annal ma'a alladhi tawaddu'a bihi as-sabi ghairu tahur. Ya, dan ketahui juga bahwasanya air yang dipakai untuk wudhu oleh anak kecil, ya, bekas dipakai oleh anak kecil itu hukumnya apa? Ghairu tahur. Ya, itu tidak apa? Tidak suci lagi. Artinya air itu sudah termasuk ke dalam kategori air mustakmal. Ya, bukan tidak mustakmal. Ya. Nah, ini standar anak kecil ini maksudnya apa ini? Ya anak kecil yang ya belum balik. Istilah kata boleh dikatakan udah mumayyiz dah. Ya, apa sih mumayyiz itu? Ya, mumayyiz itu kalau kita bilang ya dia udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau orang bilang sekarang orang mumayyiz itu udah bisa membedain mana yang jelek sama yang cakep. Cantik. Ya, perempuan cantik ya. Sekarang anak-anak kecil aja udah lihat cewek cakep tahu. Ya kan? Anak kecil sekarang tuh. Ya, baru usia sekian tahun, ya 45 tahun dia perempuan cakep tahu nggak? Ya, yang perempuan kecil juga lihat laki ganteng tahu nggak? Tahu. Itu dari kategorikan mumayyiz atau bulan? Ya, bisa jadi. Ya, kenapa? Karena kan yang menjadikan seorang itu ya masuk usia balik, ya bukan menjadi tolak ukur umurnya saja. Ya, ada orang perempuan yang baliknya itu terlalu cepat. Ya, bisa jadi. Ya, ada yang 8 tahun, 9 tahun udah balik. Karena apa? Karena memang ya kondisi ataupun bi'ah yang menyebabkan anak-anak sekarang itu lebih cepat menginjak usia balik. Ya, bi'ahnya itu lingkungan yang menyebabkan itu. Entah itu dari bacaan, tontonan dan lain sebagainya, ya gitu. Wa kadza al-ma' alladhi yatawadda'u bihi al-mutanaffil. Ya, begitu pula air yang dipakai untuk wudu, ya, melaksanakan ibadah yang sunnah. Ya, jadi kita wudu untuk melakukan sholat sunnah. Nah, air wudhu yang bekas kita pakai untuk melakukan sholat atau ibadah yang sunnah itu pun tidak boleh digunakan lagi untuk wudhu yang berikutnya. Kenapa? Karena itu air sudah termasuk ke dalam kategori air mustakmal. Tuh, ya. Apalagi yang akan dikatakan air mustakmal, ya. Wa'lam wa kaza man la ya'taqid wujubun niyah ala sahih bil jami'. Ya, begitu pula ya yang menjadikan air itu air sudah mustakmal, yaitu apa? Orang yang memiliki keyakinan, ya, atau orang yang mengatakan bahwasanya niat itu tidak wajib. Ya, niat itu dibilang tidak wajib dalam wudhu masalahnya, ya kan wudhu kita niatnya kapan sih? Saat kita ngapain baca niatnya? Saat kita membasuh muka kan, ya nawaitul wudhu'a
li raf'il hadatsil asghari ya lillahi ta'ala. Atau ada yang menambahkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari istibahatan lis-shalah lillahi ta'ala. Kalau ada enggak ya. Nah, ini ada pendapat juga berkembang ya, kalau kita wudu dengan niat wudu untuk sholat ya, itu wudu yang kita lakukan niat untuk sholat itu boleh dipakai untuk apa aja, buat baca Quran, buat baca apa yang lain-lain atau yang hukumnya sunnah kita untuk berwudu ya. Nah, ada yang mengatakan kalau wudunya niat bukan untuk sholat, untuk ibadah tertentu yang sunnah, nggak boleh dipakai sholat. Ada yang mengatakan demikian. Ya, itu pendapat-pendapat seperti itu jangan bikin kita bingung, jangan. Ya, selama itu ada pendapatnya berarti boleh. Tapi kita lihat mana dalilnya yang paling kuat, itu yang kita yang kita pakai. Ya, bukan karena orang katanya. Ya. Kita kan orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Jangan ketika ditanya, loh kenapa kok hukumnya begini? Katanya. Jangan. Ya, kita harus tahu. Karena kita belajar, ya ada pengajian tiap 1 bulan sekali, ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Ya, oh gitu. Baru itu namanya orang yang menuntut ilmu. Ya, jangan kita bilang katanya. Ya, dalam fikih aja. Ketika kita mengatakan ucapan kulna atau katanya ya kila wa qol, itu katanya itu pendapatnya berarti apa ya? Lemah, dhaif. Ya, itu katanya. Ya kila wa qol. Ya, si Ano kan habis lakukan apa itu? Ya, apa? Cerai contohnya, maaf ya. Kan lagi ramai sekarang ini masalah apa ya? Ya, perselingkuhan. Ya, ramai di mana-mana nih Allah. Ya, bini-bini pada takut sekarang. Ya, ramai di mana-mana ya Allah ya. Kalau di Panjalan yang kayak gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Hah? Ada ya? Ada dikit. Tapi yang nambah banyak. Allah mudah-mudahan. Amin. Ya, kita ikut aja apa yang Nabi bilang, ihfazillah yahfazuk. Ya, kita jaga Allah, pasti Allah bakal jagain kita. Ya, kalau kita jagain Allah, artinya kita jaga hukum-hukum Allah, insya Allah Allah bakal jagain kita. Dan pasti itu. Ya. Jadi kalau dia bilang niat itu tidak wajib, nih orang habis wudu pakai itu airnya yang kita pakai lagi. Kenapa? Karena airnya itu sudah dikategorikan air musta'mal atau air yang bekas dipakai untuk apa? Wudu. Ya, itu. Al-sahih fil jami'. Ya, menurut pendapat yang sahih ya, fil jami' dalam ya berbagai ya masalah-masalah yang ada ya. Summa madamal ma mutaraddidan 'ala al-'adwi la yasbutu lahu hukmul isti'mal. Ya, seandainya air itu ya dialirkan atau mengalir pada bagian engkau tak wudu ya, la yasbutu lahu isti'mal, itu tidak dikategorikan airnya itu air musta'mal. Apa maksudnya? Jadi ketika kita wudu nih, kita basuh muka, ya, itu muka kan air pakai air tuh. Itu air kita bolak-balikin terus ini tuh, ya, muka kita muter-muter tuh. Itu bukan air musta'mal namanya. Selama tuh air masih menempel pada bagian anggota wudu yang lagi kita apain? Kita basuh. Ya, tuh, bukan musta'mal. Kalau musta'mal sekali pakai itu udah. Enggak, kita pakai dengan air kali-kali. Ya, ketika tuh, ya. Tangan begitu juga, kan pakai air macet, ya kan? Ya, makanan dulu ini baru, ya. So, kalau kita apa doanya, baca doanya itu setiap membasuh bagian anggota-anggota wudu, ya. So, baca doa saat kita basuh tangan, Allahumma inna nas'aluka minal yumni wal barakah, itu kan, wa syukri wal halakah. Ya, so, baca
Waktu kita umur juga kita baca Allahumma rzuqna al-awwal ya asqini min haudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan minum dengan telaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu semuanya. Ya, itu diajarkan oleh ya Rasulullah. Doa kalau memang kita hafal, kalau nggak hafal sih nggak masalah. Ya, baik. Walau jarul ma' min udwi al-mutawaddi, ya, seandainya tuh air mengalir ya pada bagian anggota ya orang yang berwudu ila udwin akhar sara musta'malan, ya, ke ila udwin akhar, tapi kalau sudah berpindah kepada anggota wudu yang berikutnya baru itu dikatakan airnya mustakmal. Apa maksudnya? Habis kita wudhu basuh muka, kita harus ganti air. Ya, jangan pakai dengan air yang itu juga. Maksudnya apa nih? Kita kan wudhu gini nih. Ya, muka kalau selesai nggak ambil air lagi langsung ke tangan aja gitu. Ini nggak boleh. Ya, udah fasil. Udah berpisahnya anggota satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang berikutnya. Ya, yang dibolehkan tadi bukan mustakmal selama itu air masih menempel pada bagian anggota wudhu yang lagi kita apain? Kita basuh. Tapi kalau udah berpindahnya kepada anggota wudhu yang berikutnya, itu sudah dihukumkan airnya apa? Mustakmal. Jadi air yang harus kita pakai untuk basuh muka, yang kita pakai lagi untuk basuh tangan. Jangan. Ya. Sudah, airnya masih ada nih, tangan masih ada, alir, masih ada, beberapa bukit, nah, itu ya, jangan. Kenapa? Karena itu sudah dikategorikan airnya itu mustakmal. Paham Pak ya? Paham nggak? Insyaallah. Baik. Hatta law intaqala min ihdal yadaini ila al-ukhra sara mustakmal tuh. Ya, sampai-sampai untuk membasuh dua tangan aja jangan kita pakai air yang sama. Ya, jadi habis membasuh tangan yang kanan nih, ya, kita ambil air lagi untuk membasuh tangan yang kiri. Ya kan? Padahal ini dua-duanya apa ya? Tangan. Ya. Jangan satu kali ngambil airnya saja untuk apa? Untuk kedua tangan. Ya, jadi harus dibedain. Coba, ya, jelimet nggak? Pikir? Enggak. Ya, kalau kita belajar kan nggak jelimet. Ya, so, kalau kita nggak ngaji, nggak belajar, nah jelimet itu. Ribet amat katanya baru wudu doang. Bukan masalah ribet, karena kita nggak tahu ilmunya. Ya, kalau kita tahu ilmunya pasti jadi apa ya? Jadi gampang. So, ya. Walau intaqala al-ma' alladhi yakdimu fihi al-intiqal min udin ila mawdin akhar dzalikal mawdu kal hasil inda naqlihi min al-kafi wallahu a'lam bissawab. Ya, sedikit-sedikit aja nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarin sama orang, ya, baru namanya ilmu itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau tanya. Banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun dulu, tahun 55 kita di kampung itu kan istilahnya bukan belum jam kayak sekarang itu kalau Jakarta itu. Kalau di kampung tahun 55 itu, nah masjid itu masih pakai